kan remis kita udah di pagar apa bangku warteg apa, bis kita kan lewat di Asem, udah belok gini di stop lagi, habis kita di situ di jalan bis kiri kanan habis, udah di masa itu, udah di masa nggak bisa keluar anak-anak. Ingat saya tuh nggak bisa keluar, udah habis. Boro-boro mau keluar mau malah nongolnya udah nggak bisa, udah mobil udah berhenti, habis udah. Terus berhentinya dia ngebantai itu habis, anak-anak polisi udah banyak di situ. Nah, kita dipisah sama polisi suruh pergi. Masa giring kita sampai Kapokola jalan. Udah jengkel, kita ngejabanin nggak bisa, ngelawan nggak bisa. Anak banyak yang kena kaca-kaca, apa udah nggak bisa ngebales lah. Jalan dia teriak bonser priuk, nah anak-anak masih rasa jadi panas, udah nggak pakai bahasa basi, udah antem keluarin semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Merah Kuning Hitam Official Channel. Kali ini saya mengundang nih era-era ya tua juga sebenarnya. Itu era-era 98. Era-era yang memang 98 tuh termasuk hot lah. Hot segala-galanya. Soalnya ada krisis moneter 98 juga. Mungkin nanti kita kulik-kulik nih sedikit aja, kulik nggak usah banyak-banyak karena beliau juga lelah kayaknya perjalanan jauh. Coba Om silakan memperkenalkan diri. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal, biasa dipanggil anak-anak ya mungkin kasih sayang atau bagaimana dipanggil Kulai itu dulu waktu sekolah. Kulai lah, ada yang manggil GWR, Gewor. Kadang juga orang lawan-lawan rival saya waktu sekolah ya saya dikira Yopi, padahal itu saya Gewor. Agak mirip. Agak mirip saya sama dia, sama item-itemnya. Kalau dari samping emang agak mirip kan sama Yopi. Bener. Udah gitu satu angkatan kan? Satu angkatan sama dia. Gimana Bang Gewor? Awal mula bisa masuk di Poncol gimana ceritanya? Kalau untuk awal mula itu dari Mamang ya, Mamang saya dulu di Dwi Kora. Oh, Mamang Dwi Kora. Yang masukin ibu saya sendiri. Oh. Itu dapat kabar setelah saya keluar dari kapal Halim. Oh, dulu di kapal awalnya. Kapal Halim. Sampai kelas berapa tuh? Kelas 1 doang. Kelas 1 doang. Satu aja dah. Kelas 1 aja. Pagi lagi. Kenapa itu keluar dari kapal? Ya satu. Dulu waktu di kapal kelas 1 itu kan kelas 1 sama kelas 3 pagi. Jadi kelas 3 kadang suka ninggal. Kalau dia dapat jam lembur, dia nggak dapat jam lembur, gue dapat jam lembur, dia ninggal. Gue tinggal berapa orang. Rival gue juga gede dulu. Di kapal ada KR, 6 KR itu kalau pagi. Jadi males lah sekolah seperti itu, kurang bergairah karena kita juga perlu istilahnya pasukan. Kalau dulu permulaan anak STM namanya. Iya, kalau udah ada tim kayaknya udah kuat. Ya, kurang, kadang ketinggalan sampai diculik sama musuh ya pernah. Nah, itu. Itu gimana ceritanya? Tapi kelas 1 ya selesai, cuman nggak naik lah, selain nggak naik. Selesai, cuman nggak naik. Baru dari situ akhirnya bisa tahu informasi ke itu dari Mamang atau memang sebelumnya udah tahu? Sebelumnya dengar Poncol itu udah tahu bahwa sekolah Poncol seperti apa, udah tahu lah. Udah tahu. Dari Mamang, terus temen di Cibubur tuh, Nana sama siapa tuh? Nana, iya. Nana sama si Kacang itu. Nah, iya. Itu. Nana Kacang. Nah, gue ke tempat dia.
nggak pakai nanya-nanya, langsung aja udah bawa ijazah, bawa apa, berangkat tuh. Udah berangkat aja, udah berangkat sekolah, bawa duit dah, sekolah dah, langsung daftar. Sama Nana itu diajakin sama si Kacang, Poncol di Kora. Wah ya udah. Aja. Nah, gimana itu terus ketika awal-awal itu? Seru juga dong. Ketika ya perpindahan kan dari kapal Halim ke Poncol, berarti kan ada alam yang berbeda nih gitu, teman-temannya dengan wajah-wajah yang tampan kan. Itu gimana Bang Jawar? Kalau untuk perpindahan kehidupan di kapal sama di Poncol memang terus terang jauh berbeda. Dari kelihatan rivalnya aja kan udah terasa lebih capek lah. Lebih capek. Sekolah siang. Habis pokoknya jam 12 aja kadang nggak juhuran tuh dulu, nggak sholat tuh kalau dulu tuh. Udah siap-siap aja dulu. Itu start dari mana dulu? Dulu awal start dari gue pertama kelas 2 itu awal dari Pangkalan, Cimanggis. Cimanggis jalan ada anak kapal, terus kumpul di Keong, Keong Lampu Merah tuh, di tempat apa? Jackpot itu, sama biliar tuh, masih belum ada taman tuh. Belum. Kumpul di situ tuh, pasukan itu. pasukan indik. Pasukan udah pada siap, kumpul yang dari Cibubur datang. Kumpul ada 6 orang lah, 7 orang lah. Itu udah bagus banget kan. Iya udah bagus. Itu udah komplit ya. Udah nggak ada yang bolos gitu. Nggak ada yang bolos. Nah, udah kelas 2 nih. Baru maksudnya udah dapat seminggu lah kelas 2. Udah sekolah lah, gue udah bayar, udah pendaftaran dah. Udah diterima lah. Diterima. Karena mudah sekali. Ketika gue daftar itu kok langsung diterima 100.000. Ya kamu jadi murid sini. Ya saya seneng. Kok nggak repot-repot. Ya, itu berangkat jam 12 lewat lah. Jam 12 lewat dari Keong sama anak-anak 7 orang itu masih kelas 2 itu ya ada Nana, ada Kacang, ada satu tuh teman saya tuh anak Gang Langgar tuh. Oh ya anak Gang Langgar Keong ya. Si Poten apa Hendy itu. Itu dia Cipoten kata Wendy itu. Ya itu bawa payung aja deh, kalau itu bawa payung. Orang-orang bawa golok, bawa celurit, dia bawa payung. Udah berangkat dari situ kumpul, ada Encek, ada siapa ya, ada beberapa lagi mungkin gue lupa ya, belum bisa nyebutin. Ntar kalau udah normal gue sebutin satu baru masih capek. Iya, kumpul di Keong. Nah, kumpul di Keong, berangkat tuh. Berangkat rintangan ya. Ya mulainya tuh di situ tuh di apa? Di yang kecil-kecil itu. Sekolah situlah ya. Iya, yang Jalan Raya Bogor ya. Buat hiburan aja tuh berangkat. Terus sampai di hack tuh. Di hack kan dulu kita di apa tuh, di akar-akar itu. Iya, betul. Di akar-akar itu. Nah, kita nunggu di situ, kadang anak pondok gede ada yang datang. Kita nunggu di situ. Dari selatan. Si Ucok itu, si Ape rombongannya sama siapa tuh? Abitri. Nah, itu di situ. Udah kumpul, berangkat lagi. Oke. Berangkat dulu, ngampirin tuh. Kadang ada anak bestik. 2-3 orang berangkat tuh. Siapa lagi tuh, si Indoy apa siapa tuh? Ada tuh. Si dulu masih gua kelas 2 ada si Dogol meeting masih ada. Iya, Dogol. Pas gua kelas 3 udah nggak ada dia. Terus rival pertama itu ya hiburan juga tuh di Cililitan tuh. Di depan Ramayana itu ada pembantaian sedikit. Cuman kalau diturunin ya kabur. Nah, di Chicago itu kayak apa tuh namanya, Cilitan kamu gout lah dia bilang. Iya, pas perempatan ya. Perempatan. Polisinya banyak situ. Ya lumayan, makanya kita kalau nurunin di situ kadang-kadang diuber-uber mulu. Diuber-ubernya sama polisi bukan sama rivalnya, sama polisi. Nah, kalau kita udah diuber-uber nih kita ke depan, mundurnya ke terminal. Oh iya, masih terminal dulu. Terminal masih Cilitan itu. Iya, benar. Di situ ada apaan tuh? Ada rival juga tuh. Namanya Bonser 300 tuh. 900 apa 900? 300 atau 900. Dia 900. Di terminal. Tapi biasa lewat aja situ kan. Kadang-kadang kita sendiri kan yang marahin dia ngacak-ngacak. Ngacak-ngacak. Tapi bagaimana?
ya itu buat hiburan juga, buat hiburan olahraga kita mau berangkat. Padahal mau berangkat tuh ya. Pemanasan, olahraga biasa. Serem juga ya, maksudnya kalau mau berangkat aja udah begitu ya. Ya memang keadaannya. Kan dari mulai tadi kayak Ong kan biasanya nongkrong doang kan. Nongkrong. Terus ada beberapa sekolah tuh ya kan. Belum lagi Pasar Rebo kan. Pasar Rebo ya kan. Nah, ketika sampai di UKI itu biasanya enggak ribut kalau di UKI kan. Maksudnya nggak ada jegat-jegat nggak ada ya. Nggak ada. Nah, kalau di UKI pada nongkrong nyantai nunggu anak Bekasi. Iya benar. Bekasi itu segala Yosi, Tia, Bibi, Gopur. Zamannya masih ingat aneh nih pokoknya. Tungguin nih. Gopur sama Bibi mah. Andai kan lupa pun kita maklumin. Umur udah bertua. Udah pada kumpul di situ. Nah, berangkat lagi deh tuh. Berangkat kita nunggu 41. Kan lama tuh nunggu 41 dulu cuma ada 4 kayaknya ya. Ada 4. Kalau nggak extra jos baygon nama apa tuh iklannya Rinso iklannya. Wah, extra jos ya udah 4 tinggal 4. Iya. Kadang-kadang dapat mobilnya aja bisa jam 2. Bisa jam 2, jam setengah 2 paling hebat kita. Jam-jam segitulah, jam 1, jam setengah 2. Itu rintangan ada tuh ketika berangkat, ketika lepas dari UKI lah. Ada. Oh, ada ya? Ada di Penas. Oh iya. Ya, itu juga hiburan juga, pemanasan. Atau pemanasan di Penas. Ya gangguan kecil lah. Yang kecil apa? Ada kampungan di situ. Sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, komplit dia. Komplit. Kadang juga ada anak sekolah di situ, mungkin anak sekolah mana mau naik bis juga. Kita lewat pasti dia bubar. Padahal kita nggak banyak. Nah, paling 15 lah tadi udah kumpul 7, 8, 15 udah paling top. 15 ke 20 ke bawah udah hebat. Iya. Pokoknya sampai 20 udah top ya. Udah top banget. Udah. Terus tuh dari situ udah mulai rintangan terus. Terus dari Penas itu ada tuh yang naik tuh dari Bonas. Kalau saya nggak lupa namanya siapa, lupa lah. Terus lewat lagi kita Perumpung. Perumpung ada tuh si Remon. Kalau anak-anak bilang germonya Perumpung lah gitu. Sorry Mon. Iya, enggak, tapi emang benar dia. Lu sering nawarin saya dia. Mau enggak Bang katanya? Remon Perumpung. Nah, itu ada terakhir lah. Akhir kita kalau memang ada rival tuh di depan Bonsereh itu. Oh iya, rival di kiri itu setelah flyover apa. Tapi kalau berangkat ribut juga di situ. Ribut. Ya bukan kadang sering. Maksudnya dibantai di situ. Atau emang gimana tuh? Memang kita udah jalurnya kita di situ. Kadang sebelum ngebantai kita udah turun, kalau enggak kita teriak aja, kadang-kadang dia pada masuk ke gerbang. Tapi ketika dia pagi sama siangnya kumpul banyak, nah itu dia memang masanya banyak. Ya, harus kita ngelewatin dulu, kelihatan kalau anak paginya itu masih ada mau pulang dan anak siang mau masuk, wah itu kita udah lebih baik lewatin sekolahnya dulu baru nurunin. Yang penting nurunin dulu, jabanin udah. Ya, menang kalah belakang, yang penting jabanin dulu. Nah, kalau dari situ terus lagi ke sana udah tuh. Nah, situ udah aman tuh ya. Aman. Sampai Senin ya. Belum. Nanti kadang kita di Coca-Cola itu bentrok tuh kalau kita mau berangkat, kadang-kadang sama apa tuh. Ya itu hiburan juga, tekstil. Kadang dia jahil suka nyambitin gitu. Oh, tekstil yang ya. Suka nyambitin tuh. Cuman kita malas aja, udah capek. Kadang kita ladenin malas juga. Terus ada juga tuh di Asam ya? Sebelum apa? Bugis. Bukan, yang sebelah kiri itu tuh. Dani itu RSI sebelah sana. Sesudah RSI. RSI Gani. Nah, itu kadang ada rival kecil juga nyambit-nyambitin, kita males. Itu berangkatnya Bang sampai Senin. Capek juga dong ya. Capek juga. Mau berangkatnya udah begitu. Capek. Kadang saya juga pernah nemuin. Di situ ada rival ini juga anak pusat. Kita ketemu. Itu kadang kita belum datang, dia jadi markas dia di situ Bang, di Gambreng. Oh iya, Gambreng. Kita turun, dia ada nongkrong di situ. Gitu tuh base camp kita, kalau didudukin ya kita nggak terima pada saat itu. Dia anak situ. Tapi dia rivalnya itu rival kita, tapi rumahnya di situ. Rumahnya di situ dia.
Pernah ketemu sama saya itu dia. Bentrok. Sebenarnya sih dia pada kenal, anak-anak Poncol juga banyak anak kampungan situ. Iya. Cuman karena dia pakai atributnya rival, mau nggak mau ributin karena dia dudukin base camp. Ada terakhir itu. Itu terakhir baru ada santai. Santai sampai sekolahan. Baru belajar tuh sekolahan. Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi kalau saya sih anak-anak tahu semua saya anak teladan. Saya belajar. Paling satu pelajaran 3-4 menit keluar. Iya. Yang penting ada pelajaran. Ada. Wah itu berarti kisahnya panjang juga ya. Maksudnya dari awal berangkat aja udah strong juga ya. Hitungannya dari Cimanggis kan. Kelas 2 nih, kelas 2 nih pertama. Nah itu gimana tuh kesan ketika ente ngikutin alur gitu, kan ente istilah pindahan tuh ya. Nah ngikutin, jalurnya begini nih, itu gimana itu kesannya di awal itu? Kesan awalnya nggak shock apa? Kesan awalnya sih shock sih enggak, cuman ada sedikit aja goresan trauma sedikit Oh ada. trauma ya, Ada trauma. lah. Trauma. Setelah saya alami, pulangnya aja seperti itu, lebih pulangnya. olahraga lagi. Nah pulangnya gimana nih, coba cerita dong. Trauma itu saya pikir kok sekolahan olahraganya kok banyak kan gitu, bentroknya banyak, uji nyalinya banyak, mentalnya banyak, harus punya fisik yang kuat. Iya. Terutama buat lari. Iya. Akhirnya saya pernah nggak sekolah bang 2 bulan. Oh. Gara-gara saya itu masuk 2 bulan saya ketangkep. Di mana itu? Di sekolahan. Saya disangka tersangka. Iya. Wah, saya trauma. Itu ulah angkatan Kakak kelas. Oh, Kakak kelas. Iya. Kelas. Ulah kakak kelas, jadi yang ada di kelas malah ditangkepin ya. Iya biasa kena imbasnya. Oh nggak tahu kan selak beluk belum tahu jalur. Ya gimana terus? Di sekolahan saya dibawa. Nah, akhirnya saya pulang tuh Bang Sari karena bukan saya. Kakak saya tahu peristiwa, saya ngerti. Ya kakak-kakak itulah yang warisin musuh banyak kayak kemarin waktu zamannya 98. Kayaknya kakak kelasnya bandel-bandel banget kesannya. Bandel sih enggak, cuman dia memang warisinnya udah begitu, kita harus menerima warisannya. Kalau warisan duit enak, ini warisannya musuh. Tapi lumayan juga. Nah itu gimana tuh akhirnya nanti diinepin di situ di Polres ya? Iya di Polres Cempaka Putih. Masa wow. Cempaka Putih, dibawa ke Cempaka Putih seharian karena saya bukan tersangka. Saya dipulangin. Terus saya pas itu saya nggak sekolah tuh Bang 2 bulan. 2 bulan saya nggak sekolah. Saya mikir pulang pergi begini amat ya, nggak seperti yang sekolahan kemarin. Sekolah bener-bener jam pelajaran semuanya apa. Ini enggak. Adanya ya udah seperti itu. Nah, itu 2 bulan nggak di rumah aja? Ya nongkrong aja. Udah nongkrong. Ya namanya dulu kan bebas lah kita mau parkir apa kan dulu. Benar. Nah akhirnya masuk lagi gimana itu? Masuk lagi. Saya kepingin sekolah. Libur 2 bulan loh. Kalau di sekolah dulu libur 2 bulan itu udah dikeluarin loh. Ya jelas dikeluarin. Di situ mah enggak ya? Enggak. Saya lapor lagi ke kepala sekolah Pak Juwarno. Pak, ini saya mau sekolah lagi. Enggak apa-apa, udah gini besok kamu bayar SPP. Oh iya Pak, sekolah lagi. Udah traumanya udah terobati lah. Udah terobati sekolah lagi biasa. Nah itu jalur yang paling ini pas balik gimana itu? Jalur balik kita balik jam 4:30 ya. Dari Senin 4:30, kadang jam 5. 4:30 kita naik jembatan penyeberangan, turun jam 4, jam 5 kurang seperempat itu. Kalau ada mobil langsung. Ada mobil kita langsung naik. Kalau jam 5 jam 5 lewat sedikit kita sudah siap-siap semua anak-anak. Berarti kita bikin formasi. Kita mau ngadepin budut yang udah pulang nih di Cempaka Putih nih, di Asem, Bugis, Gebok, udah komplit sama anak parkir sekampung-kampung Dayak kayak itu. Dari mulai Asem, udah mulai Asem, Bugis iya. Ya kan. Kita udah siap-siap di sini. Kadang-kadang gabung juga tuh sama 52. Kalau yang sama pasukannya Apung apa Ipung. Gabung udah kita bareng ya, naik bareng ya. Bareng itu ente kelas 2 apa kelas 3? Kelas 2 ini. Ini cerita kelas 2 dulu. Kelas 2. Nah, itu udah dipalangin tuh Bang. Kalau kita memang jam 5 lewat sedikit seperempat
Betul. Itu budut lewat depan kita, wah dia sorak-sorak, kita bantai nggak kena, dia nunggu dari sana di kampungnya. Nah, kita siap-siap, kadang kita ngejalanin dulu dari Bugis ke Asam, kita turun, sengaja kita turunin, nggak naik ke 41 kita naik patas yang lain lah. Karena 41 udah nggak bakal mau ditumpangin, udah pasti remis. Pasti hancur kaca semua. Tadi pula jarang juga mobilnya. Jarang juga, ada 4. Nunggunya bisa 3 jam 2 jam. Harusnya lihat waktu juga sih, waktu pulang tuh lihat waktu. Nah, itu di situ gimana kok? Di situ tetap jalanin Bang. Kita jalanin bareng semua. Kalau memang 52 udah, kadang 52 nih basis 52 udah pulang duluan. Kadang kalau lagi mau bareng ya kita gabung. Biar banyak sekalian, karena musuh memang banyak. Budut pagi sama budut sore ada semua di situ, sama kampungannya, sama alumninya, sama semuanya, cicitnya semua ada semua di situ. Nah, sekarang kalau pot kembang, gilesan, bangku warteg masuk ke bis, bagaimana dibantai? Masuk semua itu. Gak lagi pasangin rusak, masuk ke bis. Lah itu terjadi. Kita bisa bayangin itu. Apa aja masuk udah. Makanya kita lebih baik turunin aja, jalanin. Tapi tembus ya? Tembus. Enggak pernah enggak tembus, pasti tembus. Walaupun 41 doang yang ngejalanin tetap tembus. Karena kita udah bikin formasi, ketika kita maju dari depan sini, kita akan ke samping sini bikin sayap, kita cari jalan. Kan di situ ada 4 jalur. Betul. Cempaka Putih ada 4 jalur, kita ngegiring dia dulu. Miring. Ketika dia ngegiring, kita miring. Lewat. Tapi emang hambatan lama di situ. Itu lama itu, kalau lagi bentrok ya dari Terang, setengah 6 itu sampai jam 7 Isya itu. Kalau polisi belum banyak, belum bubar sampai berantakan semua itu. Pokoknya itu Kang ojek semua ikut Nggak ngebayangin loh bentroknya sampai berantakan semua itu. Ya kalau dia lagi mundur, kita semua warteg warung-warung kita hancur-hancurin. Dia kan dia mundur, dia kesempatan, yang lainnya kita hancur-hancurin. Nah, besok kita lewat. Ya, bagaimana dia nggak ikut ngebantai, orang warung dia juga pada hancur. Jadi iya benar ya, itulah akhirnya apa, jadi terus dendam lah ibaratnya, balas. besok gua balas begitu, akhirnya manjang. Tapi kalau udah dari situ enggak ya? Udah dari situ ada lagi terakhir di jalur situ juga masih. Oh iya, masih di Kodamar. Kodamar paling 10 12 orang. Kodamar itu yang penyeberangan itu loh. Sebelum Cempaka Mas, sekarang kan ada Cempaka Mas. Kadang-kadang dia nyelip-nyelip mau nyolong itu loh, bawa samurai, bawa celurit. Tapi kita udah turun. Kodamar mah yang ke arah Priuk. Iya. Dia kan dari situ, dari di perempatan. Kadang dia nyolong-nyolong. Kita udah turunin, dia bubar. Itu masih kecil-kecil lah, yang besar. Rival terbesar ya kalau buat saya ya di situ kampungan. Kalau saya bilang tuh sepanjang jalan kenangan ya Cempaka Putih itu. Iya. Dari Bugis, Agebok apa Asem itu sampai semua. Dari Cicit, cucu semua. Anak sampai iya semua itu Bang. Pernah ulang tahun juga kita ngebakar, pernah kan di situ. Ya, dia mungkin orang-orang sana juga pasti terasa pernah ngalami, ingat. Tapi mohon maaf. Semua hanya bisa lalu. Kita semua sekarang udah pada tua. Dan sekarang juga cuma buat cerita. Kita apresiasikan secara positif saja. Mohon maaf karena itu kenakalan anak-anak. Dan memang di masanya. Kalau Kalau ketika udah nggak itu kan udah lulus, udah ini kan udah nggak lagi kan. Masanya sekolah itu masa-masa apa ya, panas. Padahal di sana juga sanak saudara banyak Bang, di Cempaka Putih itu. Banyak turun-turunan Arab saya juga ada di situ. Ada, kadang saudara saya ngebantai saya diem aja. Saya pura-pura gak kenal. Padahal saudara juga. Dia nggak tahu kalau saya aslinya Kemayoran kan gitu. Nggak tahu. Saudara padahal pada kumpul saudara cerita, udah pernah gini. Iya. Jadi di kampung itu ya? Iya, kampung itu. Nah kalau dari perempatan Kakak enggak kan, yang ngasok lah, lebih ngasok yang arah ke Serangnya. Kadang ngasonya ketika itu aja, nggak ketemu rival satu lagi yang basis Bonser itu, Bonser 43. Bonser 43 kan banyak juga dia anaknya, bendeng atas bawah itu. Dia kan bis tingkat ya. Kalau dia di perempatan dia lewat itu, kita kan habis bubar nih, habis remis lah sama
Cempaka Putih lah, kampungan budut. Kita ngaso di situ. Kalau budut Bonser 43 lewat itu yang tingkat ya kita ributin dia lagi. Pasti ribut. Emang suka ribut juga Bapak 3? Ribut. Itu gimana? Dengar-dengar pernah ada cerita di sini. Kalau cerita yang itu kita gimana itu? Itu sama Bonser ya? Sama Bonser itu. Bonser 43. Bonser 43. Itu kejadiannya kita dibantai abis itu di Cempaka Putih. Iya, betul. Waktu Bonser. Jadi ngilangin jengkel aja. Kan remis kita udah dipager bangku warteg bis kita kan lewat di Asem. Udah belok gini di stop lagi. Habis kita di situ di dalam bis kiri kanan habis udah di masa itu. Iya. Udah di masa nggak bisa keluar anak-anak. Ingat saya tuh nggak bisa keluar udah habis. Boro-boro mau keluar mau malah nongolnya udah nggak bisa mobil udah berhenti habis sudah. Terus berhentinya dia ngebantai itu habis anak-anak. Polisi udah banyak di situ. Nah, kita dipisah sama polisi suruh pergi. Di masa giring kita sampai ke Kokola jalan. Udah jengkel kita ngejabanin nggak bisa, ngelawan nggak bisa. Anak banyak yang kena kaca-kaca. Udah nggak bisa ngebales lah. Nah, jalan. Dia teriak Bonser Priuk. Nah, anak-anak masih rasa jengkel panas. Udah nggak pakai bahasa basi udah. Antem. Keluarin semua ya dulu namanya pulpen kan, pulpennya tajam-tajam. Wah, masuk semua nggak mau turun dia. Gue kira kan turun, dia nggak mau turun. Tapi kan ada yang masuk kan anak. Dimasukin sama anak-anak dimasukin. Mungkin sama ente apa sama siapa tuh? Saya di belakang ente. Pas di anak-anak dia udah nggak mau turun. Kalau dia gentle kan dia turun. Kita adu kekuatan di perempatan ini bentrok secara aktual lah. Dia nggak mau turun, dia tetap masuk ke bis ya udah habis dia. Nah, ketika itu gua ketinggalan nih. Anak-anak penyak. Ya, anak-anak lewat belakang ini kakak kelas gua nih lewat belakang, gua masih di tangga, masih ngejabanin masukin mobilnya. Penyak gua keluar dari mobil lewat pintu depan. Mobil depan. Pak supir, bukan ketangkap, gue nabrak penyak, jebret, penyaknya gede, jatuh, gubrak. Anak-anak udah nggak ada, ya akhirnya ketangkap terus. Penyak, anak-anak lewat pintu belakang, gue pintu depan. Pak supir malah muter ke sini, nih sini ada penyak, ketangkap penyak, beradu dia jatuh. Udah gue diangkat, ikut dia tuh. Gue ngeliat anak-anak di bawahnya mobil bak kebuka loh nggak ya? Iya. Dada. Iya. Itu gue masih teriak aja, gue masih gue diantemin karena barang gue kan parang itu. Barang gue parang gede lah. Lalu itu gue diantemin sama dia. Pelajar kok bawa parang sambil diantemin dia mobil bak itu sama polisi. Gue ngeliat anak-anak itu jalan kaki di Rawasari ya Pak ya. Rawasari ya Pak. Gue masih teriak poncol gue bukan malah itu diantemin aja polisi. Ini udah gini masih teriak diantemin lagi. Waduh. Akhirnya itulah pesantren dulu. Pesantren 2 minggu tuh. Itu di mana itu? Di utara apa timur? Di gudang beras di Tuana Pisangan Baru. Di situ ya maksudnya? Iya, polseknya situ dia Pisangan Baru. Ketemu siapa tuh Odon, anak Aryaguna. Dia kejadiannya itu ketangkapnya di Coca-Cola juga Bang. Pada saat ulang tahun apa? Ulang tahun ketemu dia. Ya udah gue di dalam kuat. Ada teman ya udah akhirnya kamar punya gue berdua sama dia. Jadi mereka sudah dua. Gue juga nggak kenal, lupa muka. Odon yang kemarin datang di Coca-Cola, gue anak poncol. Ya udah akhirnya jadi punya teman di dalam kan kuat. Iya, si Odon pas ngikut kalau nggak salah. Si Odon sendiri apa berdua gitu kalau nggak salah. Apa yang ngajak itu? Iya benar.
Jadi dua minggu di situ. Di situ seminggu. Oh, seminggu. Seminggunya di seksi 7 Jatinegara, seksi 6 tuh lupa. Itu seminggu. Karena nggak ada yang nuntut, tapi barang bukti kan ada ini apa? Ada kalau di ini kan ada bercaknya gitu loh, ada buktinya bahwa ini mengenai korban. Mengenai korban. Di situ beratnya. Nah, ketika nggak ada yang nuntut, nggak ada yang apa, tetap masuk undang-undang darurat. Bawa senjata tajam. Bawa senjata tajam itu waktu itu udah 3 bulan. Tapi karena gue masih di bawah umur, dikurangin lagi. Kurangin lagi, terus ditelepon tuh sekolahan. Kejadian ditelepon dulu. Ini apa benar muridnya Pak Juatno? Iya benar. Gini. Akhirnya Pak Juatno mau kesana nggak jadi. Nah, keluarga gue ditelepon keluar. Cuma minta ada yang bertanggung jawab doang ya. Ada yang bertanggung jawab dari sekolahan. Benar gak ini? Ketika itu gue bawa rapot bang. Bawa rapot. Dia sampai nggak percaya. Oh ini pelajar seperti ini, bawanya parang katanya. Bawanya parang kok badannya ada gambarnya katanya. Ini saya sekolah dulu rapi, semua dimasukin, semua keren lah. Saya seperti anak-anak SMA lah kalau sekolah dulu. Nggak mau dilihat penjahat lah. Orang teman-teman ganteng-ganteng. Jadi kalau kita nggak dandan ganteng nggak ikut ganteng nih. Jadi dandanannya dulu ganteng. Oh jadi pelajar nggak percaya, itu petugas nggak percaya. Nggak percaya. Diiniin kartu pelajar nggak punya bang. Ini rapot Dwi Kora. Itu semester kedua apa kayaknya? Iya semester kedua. Orang kakak kelasnya udah mau ujian apa besoknya. Pokoknya semester kedua. Nah itu baru dia percaya bahwa ini memang anak sekolahan. Anak STA. Ya udah keluarin. Iya benar. Soalnya ente kelas 2, ane kelas 3 itu. Benar kalau mau ujian ya benar gitu. Nah itu dari kisahnya itu terus tuh, dari situ banyak tuh. Selain dari tadi Coca-Cola, kan sampai Jalan Raya Bogor itu dahsyat tuh ya lawannya. Ya kalau kita bikin dahsyat lawannya ya. Tapi kalau yang biasa kita bikin biasa bang. Semuanya tergantung kemauan kita kadang-kadang. Kalau kita mau berantem sama dia berantem. Tapi kita di sana masih ada nih yang kita mau ributin, kan simpen tenaga, jalur panjang nih. Iya kita kalau nggak bikin strategi mengatur itu tadi fisik payah. Sampai tujuan sampai tipes tujuan, ya. Nah nanti batuk enggak nanti patah pinggang. Kan gitu. Itu di Rawasari bentrok. Iya Rawasari. Bentrok tuh. Nah itu sama pelajar apa gimana Rawasari? Ada kampungannya. Terus ada anak sekolah campur. Kalau dia sih nggak pernah mau nongkrong di depan pinggir jalan nggak berani, dia di jembatan doang. Kadang kan anak-anak namanya anak-anak ya 1-2 udah konyol turunin yang udah pasti turunin. masukin masuk mundur udah capek nyimpen tenaga sambil jalan tuh ngerokok ngopi minum aqua biasalah. Coba beli aqua enggak. Kan mumpung lagi pada rusuh begitu kan kita kan di warung kan pada meleng itu dia ya? Dibagi ya dia ngeliatin tawuran lah, akuanya kan nggak tawuran. Udah jalan Rawasari itu bang. Shipping iya. Nah terus sampai itu ada lagi tuh mana lagi? Nah, kita hiburan tuh bang kalau di situ habis Rawasari kita hiburan tuh. Pelomas ya Romangun. Romangun kadang-kadang aja, kadang-kadang. Tapi kalau gue ngalaminnya kalau Romangun memang kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Bukannya rutin ya? Enggak rutin di situ, cuma kadang-kadang. Karena jamnya juga rival-rival yang beda-beda kayak 12 RM, mahasiswa Budut yang lewat situ juga jam-jamnya kadang nggak bentrok sama kita. Kadang dia udah pulang duluan karena kita udah lama bentrok di Cempaka Putih. Cempaka Putihnya kadang Isa aja masih bentrok. Sampai gelap. Sampai nggak kenal temen. Iya temen kadang siapa gua loh. Padahal temennya sampai gelap. Saking capeknya mungkin. Oh berarti kalau di Rawamangun jarang ya? Jarang. Pernah ketemu? Pernah sama 12 pernah. Oh pernah. Bentrok di situ? Bentrok. Cuman sama basis mana saya lupa lah. Harus di perempatan. Dan dari arah mana itu?
Pramuka Genjing ya. Iya, Genjing. Nah itu dari situ ya ada mana, ada anak budut, ada mana, kadang-kadang aja itu sih. Nah baru dari situ udah santai tuh, belum tuh? Belum. Belum. Kirain udah. Habis itu santai maksudnya kita ya Atur napas pelan-pelan karena kalau 41 memang jalurnya kan nanti kan ketemu lagi tuh Bang di itu apa di Penas. Oh Penas. Dia setia juga tuh sampai malam tuh. Kalau dia memang dia ini apa kayak kita kan selebriti sama dia kayaknya disambut gitu kayak ditungguin ya. Iya. Disambut kita mesti dia nungguin itu tetap ribut tetap turunin kanan kiri kadang dia Bang dari kiri ada dari kanan ada seberang-seberangan kadang kita ngejabanin yang ini keluar kita jadi kita buka sayap. Wah, iya. Sayap kadang anak ada yang kesini anak bagi dua padahal kalau di kita kadang-kadang sudut cerita itu berbeda karena kebagi-bagi tempat tempat kadang nggak ngerti jalur bagi dua dia nggak ngerti kadang ada adik kelas kadang itu juga saya juga dulu jadi adik kelas juga bingung bagi dua tahu di sana ada juga waduh ini musuh apa deh kerajaan loh. Itu kalau di Penas gimana tuh sengit sama tapi lebih sengit di sana di Cempaka Putih. Kalau Penas ya lumayan lah lumayan karena kan kampung dia. Kampung Madura lah ada kampung Madura apa suku Jawa apa campur lah karena anak-anak juga nakal kalau kita udah bisa masukin ke situ semua diacak-acak gitu warung-warung diacak-acak apa aduh namanya anak-anak usia pelajar kan masa-masanya belajar jadi dia nggak ngerti apa aja dipelajari apalagi pelajarin wah maunya rusuh nggak ngerti ini akibatnya. Iya benar. Jadi ketika apa aja dirusak, apa-apa dijarah, jadi kan warga itu makin marah. Makin marah. Gitu. Makin marah. Akhirnya jadi dendam kan. Dendam terus sampai anaknya dendam sampai di sekolahin yang menjadi rival poncol. Iya. Lu sekolah jangan sekolah sana lu. Gitu. Sekolah sana aja ntar lu dibantai sini. Ya. Itu memang kebiasaan kayaknya. Jadi kayak tradisi ya. Tradisi. Itu kalau udah sampai situ Alim ada Bang, Alim bukan kadang ya sering juga Alim. Iya, biasa kan dia begitu kan di Penas ada, di sini Alim ada. Habis kita bentrok di Penas kadang Alim itu bikin gara-gara kita mau masuk terowongan tuh sebelum cawang. Betul. Nah itu ada itu nyambi-nyambi itu kita turunin lagi. Pokoknya kita turunin aja dulu. Turunin, jabanin. Mau kalah menang yang penting kita jabanin. Jangan sampai anak-anak kita kena. Kita kan saling melindungi teman sama teman jangan sampai teman kena. Betul. Terus kadang-kadang bis juga kan kasihan juga. Iya. Bis pada rusak jadi korban. Jadi kita turun aja. Bener. Makanya Poncol 41A mohon maaf disayang sama supirnya. Mobilnya nggak hancur. Diturunin terus sama anak-anak. Turun. Dulu setia loh. Kalau misalkan bilang kita kira-kira nggak lama dia nungguin dia. Iya. Tapi kalau kita lama pasti dia jalan. Dia tahu karena ada musuh di depan juga supir kadang bilang itu musuh lu tuh. Nah, kita udah turun. Jadi setia dia tahu. Mudah-mudahan supir-supirnya masih pada sehat ya. Masih sehat, udah pernah nolongin. Udah nolongin katanya udah nolongin gitu. Tapi kalau udah sampai Alim lewat sana berarti di apa Cawang Uki ya? Itu udah ngaso ya? Ngaso di situ ya. Jajan gorengan. Iya, hiburan lah, ngerokok lah, kita ngerokok, minum aqua. Kadang-kadang ya ada tuh dikit-dikit apa anak 44 tuh bonset tuh Bang. Oh ada juga. Ada ketemu kita kadang-kadang. Nah, itu habis. Rivalnya itu ya kita bentrok aja di situ. Bentrok tuh cawang. Turun dia? Enggak. Oh kirain bentrok. Enggak turun. Enggak turun dia. Dia kalau jarang ya. Dia kalau di bis turun enggak jarang ketemu. Tapi kalau dari Uki ke sananya masih juga tuh. Kalau ke arah Pasar Rebo masih ada. Kan kita kan udah malas nih Bang, udah capek nih ribut nih. Kalau kita mau ribut lagi kan kita lewat Cililitan ribut lagi. Iya. Tapi kita lewat tol dulu lah. Keluar Keramik. Keramik itu udah ditungguin Bang. Tungguin sama lewat sana ribut, lewat sini ribut tuh sebenarnya ya. Tungguin sama KR 1 KR sama 12 RM. Iya. Terus sama Yamor kadang-kadang tuh. Oh Yamor, Keramik ya. Yamor. Ya itulah apa sedar-sedar gabungan dia nungguin kita artis juga dulu artis ya artis tungguin untuk Keramik. Yes.
turunin sama anak-anak, turunin, nggak ada kata nggak ada kata nggak nurunin, mesti turunin. Harus diturunin, harus kita jabanin. Mau kalah menang turunin. Iya, mau kalah menang belakangan. Turunin. Gitu. Ketimbang bisnya rusak, fokus korban juga makin banyak. Itu emang anak-anak saya salutnya di situ, Bang. Kita jangan ngerusak bis lah kalau bisa. Betul. Kita turunin. Soalnya Bang bener sih, saya selama sekolah di situ belum pernah ngejegat loh, ngebantai gitu, maksudnya ngejegat gitu. Bisa dihitung. Selebihnya kita banyak dibantai. Ditunggu-tunggu dibantai. Iya, karena emang kayaknya tipikal anak-anak itu buat ngejegat, ngebantai. Dibantai kayaknya nggak ada ya. Jarang bisa dihitung gitu. Tapi dari keramik itu habis bentrok udah tuh aman masih tembus tembus. Santai dah tuh sampai Pasar Rebo. Ya kadang di Harbun ada tuh, Bang. Oh iya. Di Harbun sisa-sisa tuh. Jaya dia nimpukin dari jauh tuh. Kadang kita turunin malas sudah capek. Iya. Kan Pasar Rebo. Nah, Pasar Rebo kan rame tuh. Kalau Pasar Rebo tuh udah gabungan tuh dia. Iya, itu enggak tahu udah tuh anak mana aja lah ya. Banyak tuh udah rival-rivalnya udah gabung itu timur udah gabung tuh. yang enggak suka sama Poncol apa dia kangen kalau enggak ketemu kan. Wah, kalau enggak ketemu Poncol sehari kayaknya enggak enak nih. Setia dia nungguin sampai jam 8. Bentrok tetap turunin kita, tetap teriak. Poncol tetap teriak. Sian amat, maksudnya nggak ada santainya maksudnya. Nah itu tadi di Tuan di Pelita. Oh iya itu ya. Santai iya, gitu doang ya. Selebihnya enggak dong. Selebihnya iya. Namanya olahraganya banyak ya kan. Nah dari Pasar Rebo itu kan kalau bentrok gimana itu? Kan malam biasanya gelap. Malam udah gelap. Tapi itu. Jadi tetap. Karena memang itu gede juga banyak juga dia orangnya. Iya. Gabung lah yang rival dan gabung. Kan kadang di situ nggak pernah ketahuan mana lawan mana musuh, namanya udah gitu gelap ya kan. Sering gitu. Yang kadang-kadang musuh kita kira teman. Teman kadang-kadang kita kira musuh. Ya udah saking kita capeknya mungkin ya. Capek terus kita udah kalut banyak keributan, kita banyak ngejabanin rival ya. Udah berapa sekolahan, berapa kampung kita jabarin. Kadang di Pasar Rebo kita juga bukan linglung, udah capek. Benar. Kadang kita lihat itu polisi, tahu-tahu tukang parkir, Bang. Wow, tahu-tahu dia tukang parkir. Iya, dia ngikut ngeributin kita. Benar. Nah, itu ada kisah juga yang di Pasar Rebo kayaknya. Ada tuh. Udah turun nih Pasar Rebo nih. Kita naik apa waktu itu ya? Kayaknya bis apa itu? Lupa lah. Maesari lah pokoknya. Ijo-ijo itu. Di situ dia udah teriak tuh rivalnya. Wah, kita teriak Poncol, udah bentrok tuh, udah kalah lah, udah mundur. Polisinya banyak, Bang. Polisinya banyak, anak-anak yang diusir. Anak-anak yang dipres sama polisi itu. Lah, kakak-kakak kelas saya ke sana tuh ke jalan baru. Saya ke jalurnya ke ke Harbun. Saya kejar polisi, Bang. Semua itu kan pagar. Trotoar tuh ada pagarnya, ada kali. Wah, gua nggak mau yang ketiga kali nih ketangkap, nyebur ke kali. Akhirnya saya kali Indomil itu saksi sejarah saya itu, nyebur saya masih dikejar, Bang, sama polisinya sampai ke kalinya, tapi dia nggak berani. Itu kalinya dalam, dia nggak berani. Saya udah nyebrang set. Berarti nanti turun ke kalinya nyebrangin. Saya berenang. Udah habis dah pokoknya, udah baunya bukan main dah. Tuh kisah yang paling saya kadang-kadang ketawa itu, Bang. Itu nggak bisa dilupain sampai sekarang. Benar. Saya ngebayangin lo berenang di kali itu lo. Saya berenang. Ketimbang ketiga kali gue ketangkap, mendingan gue begini lah, nyebur, lari ke Pasar Obor itu loh. Pasar Obor, Pasar Rebo. Naik Metro Mini sampai Keong. Mandi saya, Bang, sampai Keong. Diketawain sama anak-anak itu, ente diketawain tuh. Iya, benar. Tapi enaknya waktu itu di Keong ada peristirahatan. Ada. Itu namanya pendopo. Pendopo itu namanya. Ruang gawat darurat. Ruang rawat inap di situ. Jadi dulu ada cerita lucu nih, makanya dipanggilnya Kuli atau Kulai. Itu waktu di Cibinong ya. Ya. Dulu panggilnya awalnya Gewor. Pas ada kejadian mau ke Bandung kalau nggak salah,
di Cibinong itu dijegat tuh, nggak tahu sama anak mana banyak. Lu gimana tuh ceritanya tuh? Soalnya saya waktu itu ada di truk tuh, pakai truk tuh kalau nggak salah tuh. Itu masih kelas 2 ya? Iya. Kelas 2 itu. Itu masa udah banyak sekali Bang. Masanya banyak banget. Orang semua calo-calo mobil semua udah turun semua. Saya turun dari truk. Turun dari truk, anak-anak mau jabanin semua. Dia tuh ternyata kita nggak musuh sama dia. Dia salah. Salah akhirnya. Dan saya turun dari truk itu kan pakai handuk. Ya kan? Ini apa? Celana digulung. Ya kan? Badan saya udah gede, saya pemain bola kan. Saya pemain bola. Badan dedek. Atlet, dedek. Lari saya tercepat tercepat karena saya atlet bola. Ayo dari bola. Terus pas kita ngeliat gini, anak-anak udah komplit, udah. Itu. Lah tadi kayaknya ada satu lagi nah karena penampilannya pakai anduk putih, celana digulung, kita pikir kuli pasir ya kan. Aneh. Makanya wah itu pasukan kita juga nggak taunya. Nah dari situlah mulai dipanggil kulai sama anak-anak ya kan. Nama kesayangan. Iya. Mungkin mereka itu ingin istilahnya memberikan tanda. Wah ini ciri khasnya. Tanda. Kalau kita apresiasikan semuanya dengan baik pasti akan jadi baik. Iya. Gitu. Ya kayak saya aja kan ada tandanya dari NT, AP, Acang, almarhum Incet. Kan ngasih nama khusus itu. Iya. Itu aduh namanya tandanya malu-maluin ah. Tapi sampai sekarang dipanggilnya itu sama mereka gitu. Nah itu ketika ente kelas 2 dah tuh ya banyak kisah. Kami ini siswa-siswi Poncol berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.